Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina as-safa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para jamaah Masjid Jami' Al-Hidayah yang kami banggakan, alhamdulillah dengan segenap rasa syukur yang sedalam-dalamnya, akhirnya pada Jumat ini kita kembali dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melakukan kegiatan rutin, yaitu salat Jumat di masjid yang mulia dan penuh berkah ini. Moga-moga kehadiran kita di tempat ini menambah rasa iman dan takwa kita, serta menjadi sumber keberkahan bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada beliau, Nabi kita yang mulia, tauladan seluruh umat manusia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita mengikuti sunnah-sunnah dan ajarannya yang mulia. Semoga kita istiqamah menjadi pengikutnya, dan endingnya nanti kita mendapatkan syafaat di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah singkat ini, sebagaimana biasa khatib berwasiat kepada kita semuanya, semoga kita selalu mendapatkan kualitas ketakwaan yang sempurna dengan ikhtiar istiqamah melaksanakan perintahnya dan istiqamah pula menjauhi larangannya. Syawal, bulan peningkatan, isi dengan banyak amalan yang disyariatkan, lakukan penuh keikhlasan. Puasa Syawal laksanakan, 6 hari disunnahkan, dengan 2 cara dibolehkan, selang-seling atau berurutan. Banyak kita bersilaturahmi dengan saling mengunjungi. Mohon maaf setulus hati atas kekhilafan selama ini. Iktikaf di masjid sekitar kita, beribadah sebanyak-banyaknya, seperti taubat, zikir, berdoa, memohon, dan membaca Quran dengan maknanya. Laksanakan akad nikah bila mampu sesuai sunnah. Nabi sendiri juga menikah dengan istrinya Siti Aisyah. Dari untaian bait syair ini, pertama kita diinformasikan bahwa bulan Syawal artinya bulan penuh dengan peningkatan. Mari kita manfaatkan Syawal tahun ini. Beberapa minggu lagi kita diberikan kesempatan untuk meningkatkan amal-amal kebaikan kita, tentu sesuai syariat yang disunnahkan kepada kita. Alhamdulillah kita sudah digembleng 1 bulan melaksanakan ibadah puasa dengan berbagai macam tantangan ujian, tapi kita bisa melewatinya. Kita juga melakukan ibadah-ibadah lainnya begitu intensif dan penuh semangat. Maka latihan selama sebulan ini
menjadi modal terbaik kita untuk membuktikannya. Di bulan Syawal ini adalah benar-benar bulan penuh peningkatan. Kalau di bulan Ramadan, alhamdulillah kita bisa standby melaksanakan sholat jamaah. Maka di Syawal ini pun kita pertahankan dan kita tingkatkan. Kalau di bulan Ramadan kita standby melaksanakan sholat tarawih, maka di bulan Syawal ini kita pertahankan dan kita tingkatkan melalui qiyamu al-lail atau sholat tahajud. Demikian juga ibadah-ibadah lainnya. Yang kedua, dalam bulan Syawal ini ternyata memiliki keutamaan dan keistimewaan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Keutamaannya yaitu, pertama, bila kita melaksanakan puasa sunnah Syawal 6 hari akan mendapatkan pahala sempurna 1 tahun lamanya. Nabi kita memberikan informasi dalam sabdanya, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Artinya, barang siapa yang telah selesai puasa Ramadan kemudian melanjutkannya dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka pahalanya bagaikan puasa 1 tahun. Subhanallah. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, beratnya tugas dan kewajiban dalam melaksanakan ibadah puasa, kemudian diberikan pahala yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan artinya kita berpuas diri, mengatakan cukuplah Ramadan itu menjadi bekal saya di akhirat nanti. Islam tidak membiarkan kita luang waktu kita, kosong waktu kita. Walaupun kita panen pahala di bulan Ramadan, bukan artinya kita berpuas diri. Kita diberikan kesempatan demi kesempatan. Lalu Syawal ini kita pun bisa melanjutkan dengan puasa sunnah 6 hari. Dan dilaksanakannya pun fleksibel. Boleh secara berurutan atau selang-seling sembari kita melaksanakan puasa sunnah Senin dan Kamis. Maka semua itu akan mampu memberikan kita suatu kualitas diri, meningkat keimanan kita, meningkat spiritual kita, dan meningkat pula ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya puasa sunnah Syawal ini fungsinya di samping untuk mendapatkan pahala 1 tahun, juga untuk menyempurnakan pahala Ramadan kita. Barangkali dalam puasa Ramadan tersebut, puasa kita ada kurangnya, ada salahnya, maka bisa ditutup dengan puasa sunnah 6 Syawal. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, selama bulan Syawal ini, mari kita melakukan kegiatan silaturahmi. Kita berkunjung kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman dan sahabat kita. Kesempatan emas ini kita gunakan untuk meminta maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan yang telah kita lakukan selama ini. Mungkin di bulan-bulan yang lalu kita tidak sempat meminta maaf oleh karena kesibukan kita, atau mungkin kita malu mengungkapkan permohonan maaf kita karena faktor-faktor
yang menghalangi. Nah, di momen Syawal ini adalah peluang kita, kesempatan kita untuk mengungkapkan rasa maaf kita kepada saudara-saudara kita, agar segala dosa kesalahan kita dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu permohonan maaf dengan setulus-tulusnya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian berikutnya, yang ketiga, selama bulan Syawal ini kita pun bisa melaksanakan iktikaf. Sebagaimana iktikaf yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Mungkin pada bulan Ramadan iktikaf kita belum bisa terlaksana dengan maksimal. Maka untuk mendongkrak kekurangan tersebut, menambah kekurangan tersebut, kita bisa iktikaf di bulan Syawal ini. Kita datang ke masjid seperti ini dengan niat untuk iktikaf, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukannya sesuai dengan keadaan kita, kemampuan kita. Dan dalam iktikaf ini kita mesti fokus dalam melakukan aneka ibadah yang dibenarkan. Kita bisa bertaubat, kita bisa berzikir, kita bisa berdoa, dan kita bisa juga membaca Al-Quran dengan memahami maknanya. Maka insya Allah iktikaf kita seperti ini akan mendatangkan buah yang manis. Makin dekat kepada Allah, makin bertambah keimanan kita, makin banyak persiapan kita untuk mendulang pahala yang besar di alam akhirat nanti. Insya Allah dengan iktikaf ini akan menjadikan kita semakin cinta kepada Allah, semakin rindu kepada Allah. Dan dengan iktikaf ini akan menjadi salah satu modal terbaik kita menikmati indahnya surga di akhirat nanti. Artinya, iktikaf yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu jangan sampai terputus begitu saja. Iktikaf adalah amalan baik. Maka lanjutkan dan tingkatkan di bulan Syawal ini. Demikian juga bulan-bulan berikutnya. Karena secara teori, orang yang hatinya bergantung di masjid, maka hati tersebut akan kontak, nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akan terjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat dan durhaka. Dan nanti di akhirat, orang yang rajin iktikaf karena menggantungkan iman Islamnya kepada Allah di masjid, maka mereka akan mendapatkan naungan di tengah terik matahari di padang mahsyar, di mana matahari tersebut persis berada di atas kepala kita. Maka pahala iktikaf itu akan menjadi payung kita, sehingga kita menjadi orang yang paling beruntung di akhirat nanti. Yang terakhir, laksanakan akad nikah. Kalau memang memungkinkan, kita punya anak yang belum menikah, atau punya saudara teman yang belum nikah, kalau memungkinkan kita dorong untuk menikah pada bulan ini sangat bagus. Karena mencontohi Nabi kita Muhammad SAW, beliau menikah dengan istrinya yang bernama Siti Aisyah pada bulan Syawal, yaitu tahun ke-10 dari kenabian beliau, ketika beliau masih berada di kota Mekah menjelang hijrah menuju Madinah. Kalau seandainya di antara kita yang belum menikah, bisa kita agendakan untuk menikah di bulan Syawal ini sangat bagus dan sangat mulia, karena mengikuti junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tentu bagi orang yang sudah siap mentalnya, kemudian sudah siap ilmunya, sudah siap segala-galanya, maka alangkah bagusnya menikah di bulan ini. Andai kata kita
belum mampu untuk menikah bulan ini, bukan artinya kita memaksakan diri. Boleh kita menikah kapan saja di luar bulan Syawal. Tapi ini adalah prioritas. Ada kata memang bisa kita agendakan bagi orang-orang yang belum menikah, maka bisa dilaksanakan pada bulan Syawal ini. Maka insya Allah keluarga yang akan kita bina akan menjadi keluarga yang penuh bahagia dalam lautan sakinah mawaddah rahmah, karena kita menikah di waktu dan hari-hari yang terbaik, yaitu di bulan Syawal ini. Semoga sedikit urian khutbah Jumat ini menjadikan sumber ilmu pengetahuan untuk dapat memaksimalkan bulan Syawal ini dengan melaksanakan aneka ibadah yang disyariatkan seperti yang saya telah sampaikan pada khutbah Jumat kali ini. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bad'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa dha'ana ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muhdiyah wansur man nasra din wa khadhal man khadhal muslimin wa damir a'da ad-din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma irfa'na al-bala wal waba wal zalazil wal mihan ma dhahara minha ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.